Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa dahulu. Semoga apa yang Bapak sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Kita baca Fatihah dan doa awal pelajaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, untuk materi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang penyembelihan hewan. Jadi nantinya yang Bapak harapkan setelah Bapak menyampaikan materi ini, anak-anak bisa melaksanakan praktek penyembelihan baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk ibadah yang nantinya akan juga kita pelajari untuk akikah dan kurban. Semuanya membutuhkan materi yang wajib, yaitu penyembelihan. Ketika penyembelihannya benar, maka otomatis hewan yang kita makan akan halal. Dan kebalikannya, ketika penyembelihannya salah, tidak memenuhi syarat, umpamanya rukunnya tidak dilaksanakan, maka penyembelihan itu dianggap gagal dan hewannya tidak dikatakan halal, tapi justru tergolong binatang yang haram. Baiklah anak sekalian, materi pertama yaitu penyembelihan hewan. Mata pelajaran fikih kelas 9. Saya sebagai guru mata pelajaran Pak Salahuddin akan langsung menyampaikan. Yang pertama, ketentuan penyembelihan hewan. Nanti di dalamnya ada pengertian penyembelihan hewan, ada dalil, ada rukun dan syarat penyembelihan hewan, dan yang terakhir ada tata cara penyembelihan hewan. A. Pengertian penyembelihan hewan. Menurut bahasa, penyembelihan itu artinya baik atau suci. Jadi penyembelihan itu menjadikan sesuatu menjadi baik, gitu ya. Adapun penyembelihan, yang dimaksud penyembelihan menurut syara ya, adalah memotong binatang dengan alat yang tajam pada bagian leher. Yang dimaksud adalah saluran pernapasan dan jalan makan, hulkum dan mari ya, sampai putus sehingga binatang tersebut mati dan agar halal dimakan. Itu penyembelihan menurut syara. Jadi memotong leher ya, tepatnya hulkum dan mari, jalan pernafasan dan jalan makan, sampai putus ya, uratnya itu putus, dan sehingga nanti binatang itu halal untuk dimakan. Itu namanya penyembelihan. Kemudian dasar hukumnya yaitu firman Allah surat Al-An'am ayat 118 yang berbunyi,
Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ini Quran surat Al-An'am ayat 118. Yang ketiga, rukun dan syarat penyembelihan hewan. Ini sangat penting karena ketika nanti penyembelihan tidak memenuhi syarat ini, maka penyembelihan tersebut tidak dikatakan penyembelihan yang sah. Yang pertama, termasuk rukun, yang termasuk syarat ya. Yang pertama adalah orangnya Islam. Jadi syaratnya orang yang menyembelih bisa dikatakan halal kalau yang menyembelih itu adalah orang Islam. Yang kedua adalah berakal sehat, tidak gila artinya. Kemudian yang ketiga, menyembelih dengan sengaja. Jadi memang sengaja menyembelih untuk menjadikan binatang itu halal dimakan. Yang keempat, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jadi kalau kita bismillah, itu menyebut dengan menyebut nama Allah. Yang terakhir, bisa melihat atau tidak buta. Yang menyembelih itu benar-benar melihat. Yang B adalah hewan yang disembelih. Syarat hewan yang disembelih yang pertama adalah masih dalam keadaan hidup. Jadi tidak dikatakan sah kalau binatang yang disembelih itu sudah mati. Jadi binatang yang disembelih harus dalam keadaan hidup. Yang kedua adalah binatang yang halal dimakan. Halal zatnya. Apa ya? Ayam, ya kambing, sapi, itu binatang yang halal dimakan. Kalau menyembelih harimau, ya walaupun disembelih tetap hukumnya haram. Yang selanjutnya, alat yang digunakan untuk menyembelih. Artinya ada beberapa syarat untuk alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang pertama adalah benda tajam dan dapat melukai. Yang pertama adalah bendanya itu tajam dan dapat melukai. Yang kedua, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, atau logam lainnya. Jadi batu yang tajam itu boleh. Bambu yang biasanya dipakai itu adalah kulitnya bambu, itu welat kalau bahasa Jawa. Besi, otomatis ya, besi itu bisa dari, nanti bisa pisau, bisa cutter, silet atau yang lain yang bisa yang terbuat dari besi. Dan benda logam lainnya. Itu. Dan yang ketiga, benda tersebut tidak terbuat dari kuku. Tidak boleh. Nanti menyembelih dengan kuku, dengan gigi, dengan tulang, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, bagian tubuh yang disembelih. Binatang disembelih di lehernya dengan dipotong urat saluran pernafasan dan urat saluran makannya. Jadi yang dipotong itu adalah hulkum dan mariknya. Bujadain juga ya, ada urat leher. Hulkum itu jalan makan, marik itu jalan pernapasan. Itu harus terpotong. Selanjutnya, binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang, menyembelih dilakukan di bagian mana saja dari badannya asal bisa mati. Seandainya binatang tadi terjebur dalam sumur, umpamanya kepalanya dulu, maka sekiranya tidak bisa ngambil kepalanya dan nanti kalau dibiarkan mati, maka boleh dipotong di mana saja yang mengakibatkan hewan itu mati. Selanjutnya, bila di dalam binatang yang disembelih tersebut ada janin atau anak binatang dan didapatkan dalam keadaan mati dalam perut induknya setelah induknya disembelih, maka anaknya juga halal untuk dimakan. Karena kematiannya itu disebabkan kematian induknya yang disembelih. Selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, membaringkan hewan di sebelah
kiri. Jadi